Ayo kita selawat. Semangat suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyiduna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya hamka bukan hanya sekedar mencari makan. Kalau hanya sekedar mencari makan, maka kera di hutan pun makan. Maka manusia itu, tujuan Allah menciptakan mereka adalah untuk menjadi khalifah. Maka kita ini adalah pemimpin. Kalau presiden dia memimpin sebuah negara, kalau gubernur dia memimpin sebuah provinsi, kalau wali kota dia memimpin sebuah kota, kalau camat dia memimpin kecamatan, kalau lurah dia memimpin desa, dan kalau kita ini laki-laki, kita pertama memimpin keluarga kita. Dan yang paling sentral itu adalah kita memimpin diri kita sendiri. Maka kaum muslimin, sebenarnya orang yang paling kaya itu bukan Elon Musk. Siapa itu? Elon Musk itu siapa? Pemilik Twitter sekarang ya. Dia baru beli Twitter itu. Jadi orang yang paling kaya itu adalah kita yang pada pagi hari ini mampu melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Makanya Rasul bersabda, as-salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi kalaulah orang-orang itu tahu betapa bahagianya orang-orang yang beriman itu, maka mereka akan beli keimanan itu. Kalaulah mereka orang-orang di luar sana betapa tahu betapa bahagianya hati orang-orang tua kami sekalian, walaupun banyak hutang. Ini banyak hutang nggak ini? Banyak hutangnya ya ini? Ini nampak wajah-wajah yang banyak hutang apa ini? Walaupun mungkin kita ada hutang, tapi ketika kita sudah dekat kepada Allah, kita akan bilang apa? Ya Allah, jangankan hutang, ya, jangankan hutang. Allah saja pada pagi hari ini malu menunjukkan matahari. Padahal matahari itu, waduh sekalian, itu kalau kita mendekat sedikit saja lagi, maka kita akan hangus terbakar. Makanya antara bumi dan matahari itu jauhnya ratusan meter atau ribuan meter atau jutaan meter. Hah? Ribuan atau jutaan? Jutaan, coba bayangin. Nah, maka orang tua kami sekalian, hidup ini adalah amanah, dan yang paling beruntung itu adalah ketika mereka mampu memposisikan diri mereka sebagai hamba Allah. Dan amanah terbesar kita dalam hidup ini adalah ketika kita mampu menjaga ad-din, ketika kita mampu menjaga agama kita mampu menegakkan agama kita mampu menegakkan kepala karena kita berdiri kokoh di atas agama kita, maka itu adalah amanah yang terbaik yang mampu kita emban. Anda sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini yang mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, orang yang saat ini tengah susah rezekinya, Allah mudahkan rezekinya. Yang keluarganya ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang saat ini tengah mau menikah, Allah mudahkan jodohnya. Yang saat ini mau nambah, Allah mudahkan. Ada yang mau nambah nih Pak? Yang bawa istrinya, soalnya dari ibu tuh. Bu, masih hidup? Kalau bapaknya nambah, ibu ngasih gak kira-kira? Ngasih? Dikasih Pak. Hah? Oh iya. Baik. Anak sekalian, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu sekalian, Umar bin Abdul Aziz, ya, dia memimpin 2,5 tahun, sama seperti Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sama dengan memimpin 2,5 tahun. Tapi dalam kepemimpinannya itu, dia mampu membalikkan 180 derajat keadaan masyarakatnya. Apa dia bilang?
negeri Syam. Sampaikan kepada seluruh laki-laki, dia bilang, sejak dari Nabi Adam sampai nanti laki-laki terakhir, mereka tak punya bapak. Ya? Mereka tak punya bapak yang mampu menyelamatkan mereka dari azab. Maka kita semua ini yang berhadir ini pasti akan mengalami yang namanya, akan menemui yang namanya azab tadi. Maka ketika azab menjumpai kita, Bapak Ibu sekalian, wajah kita ini setampan apapun dia, seputih apapun dia, sekarang ini tengah diintai oleh neraka. Kecuali mereka orang-orang yang nanti di akhirat dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengapa? Satu-satunya laki-laki yang Allah izinkan memberi syafaat itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayahnya sekalian, para pemuda Islam yang bunda, kalau memang lisan kita ini tidak memiliki kesibukan yang lain, maka izinkan lisan kita ini sibuk dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan wajah kita ini adalah wajah yang dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Baik, yang saya hormati pertama sekali hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Ketua PKM ya, ayahanda tadi Pak Sahari, umur beliau 70 tahun Pak. Ya, kita doakan mudah-mudahan di umur 70 tahun ini menjadi ibrah bagi kita, bahwasanya beliau yang sudah berumur demikian tapi sholat subuhnya masih ke masjid. Malulah kita yang masih umurnya mungkin 40 tahun tapi sudah memilih sholat di rumah. Ya, masih 40 tahun tapi sudah memilih sholat di rumah. Ya, tapi beliau 70 tahun, beliau memilih sholat di masjid. Kita doakan beliau sehat, ya, dan berkah umurnya sehingga terus bisa menjalankan amanah di masjid ini sebagai ketua PKM. Bapak Ibu sekalian, hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Ketua FKSM ya, Ustadz Hendro ya, masih muda beliau ya, umurnya kira-kira 65 Ustaz. Oh 42, masih muda ya. Mudah-mudahan sehat ya, mudah rezekinya, tambah istrinya. Amin. Bapak ini ngaminkan cepat kali, ya. Dan semua orang tua saya yang saya cintai karena Allah, sungguh saya berdiri di sini bukan untuk menggurui kita, tetapi sebagai bentuk menjalankan pesan dalam Al-Quran, yakni wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Ayahanda sekalian, sepekan yang lalu saya menulis di koran waspada, judulnya itu Indonesia Darurat Akhlak. Karena memang sejak akhir tahun 2022 Desember kemarin sampai detik ini, saya sebagai apa ya, orang yang mungkin mendidik lah dibilang, sesak hati saya ini. Dikarenakan apa? Berita yang sekarang ini sungguh luar biasa. Itu menguras pikiran kita benar. Berita pertama itu kemarin ada seorang laki-laki kawin sama mertuanya. Betul? Ini kan perilaku binatang
Yang harusnya dibunuh jadi viralnya, bahkan sekarang jadi terkenal. Mertuanya terkenal, dia pun terkenal. Namun satu. Yang kedua, ada ratusan siswi SMP dan SMA di Jawa Timur. Ratusan hamil di luar nikah. Mereka berzina berarti. SMP dan SMA. Kapan mereka lakukan? Di saat orang tuanya tak ada di rumah, diajaknya kawannya itu ke rumahnya. Masih SMP dan SMA, Pak. Bahkan mereka juga melakukannya di hotel. Bahkan sekarang sudah ada 7 orang yang melahirkan. Namun bilang, bukan hanya itu. Ada seorang kepala sekolah, 2 siswinya ini melapor sama dia. Pak, kami dicabuli sama kawan kami. Kepala sekolah ini bukannya dia malah sesak dadanya dan dia selamatkan anak ini, malah dia ulangi mencabulinya. Kepala sekolah. Bukan hanya itu. Ada, Pak, anak remaja. Remaja itu kira-kira umur berapa, Pak? Umur berapa remaja? Remaja itu, Pak, dari 12 tahun sampai 16 tahun. Kalau 17 itu sudah dewasa. Makanya ada dibuat orang itu film 17 ke atas. Dia sudah dewasa. Remaja itu 12 sampai 16 tahun. Apa mereka lakukan? Mereka tangkap 2 orang anak SD, Pak. 2 orang anak SD mereka tangkap. Mereka bunuh, Pak. Masih remaja nih. Mereka bunuh. Mereka tergiur apa? Mereka kepingin mengambil organ dalamnya. Karena ada situsnya di sini. Ada situs di internet itu yang berani menawar ginjal 1,2 M. Kepalanya kepingin mendapatkan uang, dia bunuh anak itu. Nah, itu ya, bukan hanya itu. Ada anak umur 8 tahun, Pak. 3 orang. Mereka ini, Pak, memperkosa anak TK. Coba, Pak. Nah, ini semuanya apa ini? Ini semuanya apa ini? Ini namanya sejarah, Pak. Ternyata di negeri kita ini yang sekarang ini katanya makin modern, tapi ternyata akhlak manusia semakin rusak, semakin hancur, semakin bobrok. Ini akibat apa, Pak? Tadi banyak terjadi pemerkosaan. Itu akibat apa? Ada gubernur suka nonton video porno, Pak. Betul nggak? Tahu nggak siapa itu? Dan dia terang-terangan ngomong itu. Dia bilang, emang apa salahnya nonton itu? Coba bayangin. Gubernur berani begitu. Coba, akibatnya, Pak, sekarang manusia ini sudah tak malu-malu lagi mereka untuk menunjukkan maksiat di hadapan manusia. Maka Bapak sekalian, apa pesannya di situ? Sejak sekarang, ayo pelihara keluarga kita. Terutama kita yang punya anak perempuan, biarkan anak kita dibilang orang anak rumahan, ya. Tapi nanti kita tidak menjadi orang yang paling menyesal. Coba lihat, ketika mereka sekarang sudah hamil seperti itu, coba lihat bagaimana masa depan mereka. Gak ada. Makanya nanti Indonesia ini nikah sebentar cerai. Nikah sebentar cerai. Karena mengapa? Yang selingkuh bukan hanya laki-lakinya,
tapi yang selingkuh juga perempuannya. Maka menurut sekalian, Indonesia sekarang keluar akhlak, maka pantaslah Habib Rizik mengatakan revolusi akhlak. Itu memang begitu memang. Tetapi sebagian orang memandang akhlak itu sama dengan etika. Padahal tidak. Etika itu Pak free value. Etika itu Pak bebas nilai. Etika itu bisa saja dimiliki orang Barat, orang Eropa, orang Inggris. Mereka di sana kumpul kebo itu Pak, itu bernilai, gak ada masalah. Tapi yang namanya akhlak Pak, itu ukurannya Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau kita pengen tahu orang yang berakhlak, maka lihat bagaimana kedekatannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, ya sekalian itu pengantar kita ya. Nah, tadi saya sampai di sini jam 4:30 Pak. Ya, tadi dijemput sama Pak Yus ya. Beliau, masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat ya. Karena sesungguhnya beliau bilang beliau tidur jam 12, bangun jam 3 Pak. Tadi saya sampai sini 4:30 udah mau ngantuk lagi saya. Jadi anda sekalian, mudah-mudahan orang-orang yang berbuat baik pada acara kita hari ini mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anda sekalian, saya tadi malam membaca beberapa tafsir. Ya, di antaranya ada miliknya Ismail Haqqi Al-Burusi, terus ada miliknya Imam Al-Qurtubi, terus ada miliknya pakar tafsir kontemporer yakni Wahbah Az-Zuhaili. Saya tertarik kepada Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke 127 sampai 129. Yang bunyinya begini, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu punya ayatnya. Ayat 127 itu awalnya memakai fi'il mudhari. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Seakan-akan Allah hendak mengajak kita memandang bersama-sama bagaimana Ibrahim dan Ismail membangun yang namanya Ka'bah. Ayat sekalian, Wahbah Az-Zuhaili akan mencantumkan sejarah awal membangun Ka'bah ini. Tapi tafsir yang dua tadi, Ismail Haqqi Al-Burusi dan Imam Al-Qurtubi, mereka mencantumkan bahwasanya menurut kita selama ini, ayahnya sekalian, yang pertama membangun Ka'bah itu Pak siapa kira-kira? Siapa? Yang pertama bangun Ka'bah itu siapa Pak? Dalam pikiran itu siapa? Ibrahim kan begitu. Ternyata ya sekalian, yang pertama membangun Ka'bah itu di dalam tafsir Ruhul Bayan itu sama dengan Al-Qurtubi bukan Ibrahim alaihissalam, tetapi ketika Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah, tiba-tiba para malaikat memberontak. Apa kata mereka? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Mendengar itu Allah marah. Allah murka pada malaikat untuk menghindari murka Allah. Ini malaikat tawaf di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata begitu. Mereka tawaf 7 kali, para malaikat
pendapat pertama satu. Tapi yang kedua, ini masih dalam dua tafsir tadi, Ruhul Bayan dan Al-Qurtubi. Ini kita membicarakan ayat ini ya. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam ketika hendak turun di bumi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam, wahai Adam, nanti setelah sampai di bumi bangunkan rumah untukku. Dari riwayat yang lain mengatakan Nabi Adam ini ketika diturunkan ke bumi, Allah menyertakan sebuah rumah juga untuk menyertainya. Tapi riwayat yang lain mengatakan fondasi Ka'bah itu adalah Baitul Ma'mur. Yakni dalam hadis dikatakan setiap hari dari Baitul Ma'mur itu malaikat keluar masuk 70.000 malaikat setiap hari. Nah, jadi Ka'bah itu yang pertama sekali membangunnya dalam versi yang tadi bukanlah Ibrahim yang pertama sekali, tetapi malaikat, tapi juga ada mengatakan Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim hendak membangun fondasi itu, makanya kan ini dikatakan qawaidah. Qawaidah itu artinya kaidah, landasan, tetapi sudah ada landasan awalnya. Jadi mereka hanya menambah, meninggikan di situ. Orang tua kami sekalian, Ibrahim pun ketika membangun Ka'bah itu bukan suka hati, tetapi Allah mengirimkan awan kepadanya. Awan itu berbentuk segi empat. Lalu awan itu berbicara kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, bangunlah rumah ini, Ka'bah ini, sebagaimana bentukmu sekarang. Nah, itulah dia. Makanya Ka'bah itu persegi empat. Nah, ya dan sekalian, namun di balik itu semua, lihat, setelah mereka menyelesaikan Ka'bah ini, membangunnya ini, apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, terimalah. Ya, ini menunjukkan ketika kita selesai melakukan suatu perbuatan amal soleh, maka kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bentuk ketika kita melakukan sesuatu itu landasannya adalah ikhlas. Keikhlasan adalah landasan melakukan segala sesuatu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita selesai sholat itu, kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan langsung pegang handphone. Ada orang itu kemarin saya lihat, ketika habis sholat dia, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, langsung pegang handphone. Ini sesibuk apa sebenarnya kita ini langsung pegang handphone? Padahal harusnya ketika sholat itu kita langsung beristighfar. Itu bentuk apa? Kita menyadari bahwasanya yang kita lakukan itu tak sempurna. Makanya mereka pun, Ibrahim saja, yang mereka ini Allah jamin bahwasanya mereka adalah orang yang maksum, orang yang pasti ikhlas melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika mereka selesai melakukan itu, mereka bilang apa? Rabbana taqabbal minna. Mereka mengatakan, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Nah, orang-orang sekalian, di sini ada Ismail itu dalam bahasa Suryani, ya. Kan Nabi Ibrahim itu, Pak, dia menguasai bahasa Suryani, bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Sedangkan Ismail dia sudah bahasa Arab. Isma itu artinya sami, mendengar. Makanya ketika Ibrahim berdoa meminta keturunan, dia bilang apa? Isma, ya Allah. Isma, ya Allah. Isma, ya Allah. Il itu dalam bahasa Suryani artinya Tuhan, Allah. Makanya dia membuat nama anaknya Ismail. Artinya apa? Ketika dia berdoa, kan dia menguasai bahasa Suryani. Ya Rob, dengarkan ya Rob. Ya Rob, dengarkan ya Rob. Dia bilang begitu. Jadi ketika dia punya anak, dia bilang Ismail. Ya.
Maka ayat sekalian, orang-orang sekalian, Allah itu Maha Sami, Maha mendengar. Makanya ini juga menunjukkan kepada kita segala perbuatan kita di muka bumi ini, apapun yang kita lakukan, maka selalulah mengadukannya kepada As-Sami. Apapun sekarang keluh kesah kita, ini adalah bentuk ejawantah daripada ihsan. Jadi seorang yang memiliki keyakinan kuat kepada Allah, apapun masalah yang dia hadapi, dia akan selalu mengadu kepada Allah. Itu bukti keimanan seseorang. Makanya kalau kita tengah susah, kalau kita tengah mengalami cobaan, kalau kita tengah mengalami apapun dalam hidup ini, maka cepat-cepat mengatakan ya sami'ud doa, ya sami'ud doa, ya sami'ud doa. Karena mengapa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menelantarkan kita. Jangan sampai orang tua kami sekalian, ketika kita punya masalah lalu kita berputus asa. Kan banyak orang seperti itu. Contoh begini, ada orang dia punya masalah, contohnya dia diberhentikan dari pekerjaannya, kan begitu. Lalu dia berdoa pada Allah, dak kunjung dapat pekerjaan, dak kunjung dapat pekerjaan. Terkadang muncul di benaknya, ngapain saya berdoa? Ngapain saya ibadah? Tahu tak didengar doa saya? Ada orang kena penyakit, ya Allah sembuhkan penyakit hamba, ya Allah sembuhkan penyakit hamba. Tapi berbulan-bulan tak sembuh-sembuh. Terkadang muncul di benaknya, ngapain saya doa? Gak ada ini agama. Jangan lupa ya sekalian, ketika kita hendak meminta kepada Allah, ada hal-hal yang mesti kita ikuti jalurnya. Sama seperti kita mau jumpa gubernur, ya, kecuali kalau kita mau jumpa langsung boleh datang ke kantor rumah dinas itu waktu subuh, nanti ketemu sama beliau. Tapi kalau siang kita mesti pakai protokoler, lewat ini dulu, lewat ini dulu. Dengan Allah nggak mesti lewat yang lain-lain, tapi pertama sekali perbaiki dulu keadaan kita, ya, perbaiki dulu kalbu kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki cara bersuci kita, lalu lembutkan suara kita ketika berdoa. Makanya dahulu ketika pembangunan Ka'bah ini, orang-orang Quraisy waktu itu kan hendak mempugar Ka'bah ini, mereka menemui ada ular di situ. Jadi mereka tak bisa membangun Ka'bah. Tiba-tiba mereka teriak, ya Allah, kalau Engkau izinkan kami membangun Ka'bah ini, di sini ada ular. Kalau Engkau memang ridho ya Rabb, maka singkirkanlah ular ini. Dengan teriak mereka. Maka dalam Al-Quran diajarkan kepada kita, kalau berdoa itu dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut. Supaya apa? Ingat, Allah itu As-Sami. Nah ya sekalian, selain As-Sami, Allah juga Al-Alim. Selain Allah mendengar apa yang kita minta, tapi Allah juga mengetahui apa yang kita butuhkan. Jadi jangan pikir, terkadang kita merasa, ya Allah pekerjaan saya belum dapat, atau ya Allah penyakit saya belum sembuh. Allah melihat yang kita butuhkan itu mungkin bukan pekerjaan. Mungkin yang kita butuhkan itu adalah mungkin istirahat dulu begitu. Atau mungkin yang kita butuhkan dari penyakit itu adalah untuk memuhasabah diri kita. Mungkin dengan penyakit itu Allah bersihkan kita dari dosa-dosa kita. Ya sekalian, setiap kita melakukan suatu pekerjaan, maka jangan pernah cepat-cepat langsung meninggalkan. Karena mengapa? Kita dianjurkan sebagaimana Ibrahim dan Ismail AS ini, mereka berdoa kepada Allah agar amalan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hari ini ya sekalian, mudah-mudahan yang kita duduk semuanya di sini mungkin nampak sepele, tapi siapa yang mampu menjamin dan siapa yang mampu menebak, siapa tahu yang kita lakukan hari ini adalah asbab nanti di akhirat kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalian, ingat ya, setiap selesai melakukan sesuatu itu, maka jangan lupa meminta ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Yang kedua itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu
Ulama mengatakan salah satu nabi yang tidak hanya mendoakan kaumnya, tidak hanya mendoakan dirinya, tapi juga mendoakan sampai kita sekarang didoakan oleh nabi itu. Ini dia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia bilang? Ya Allah, jadikanlah kami orang yang tunduk kepada Engkau dan juga wa min dzurriyyatina. Wa min ini maksudnya adalah sebahagian dari keturunan kami. Karena mengapa? Allah sudah katakan manusia ini gak semuanya taat, gak semuanya tunduk pada Allah. Jadi orang-orang Islam ini pun mereka ini yang tunduk kepada Allah itu coba lihat. Contohnya nanti ketika pesta demokrasi, ya, ini tahun politik, ya, yang namanya tahun politik, orang sekarang Pak pasti kalau dia berbicara pasti singgung politik, dimanapun itu, mau di pertemuan adat, mau di pertemuan keagamaan, mau pertemuan di kantor-kantor, semuanya mereka ngomong politik. Harusnya Islam itu satu komando, kan begitu? Komando kita apa? Al-Quran, kan begitu kan? Tetapi nanti ketika masa politik itu tiba, kita ini banyak yang mengatakan, itu bukan pilihan saya, itu bukan pilihan saya. Ini menunjukkan doa Nabi Ibrahim ini telah jelas kepada kita, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi karena juga sebagian keturunan kami jadi orang yang selamat. Siapa yang selamat itu? Mereka adalah orang yang mau mengikuti Al-Quran dan mau mengikuti Sunnah serta mendengarkan ijma' para ulama. Nanti tahun politik ada sekali orang tua kami akan banyak orang yang mulut mereka ini akan berubah jadi manis. Yang ketika mereka menguasai parlemen itu, mereka tak pernah memikirkan rakyat. Tapi ketika nanti sudah mau dekat pemilu, maka mereka mulai turun. Hati-hati Pak, cek nanti kebenaran cakap saya ini. Mulai nanti Pak, bulan 6, lihat, mereka orang-orang di parlemen itu akan turun semuanya bawa uang Pak. Lihat nanti, yang selama ini mereka tak peduli keadaan kita, tak peduli kita mau makan, tak peduli kita mau sekolah, tak peduli kita ngontrak, tak peduli kita tinggal di paret. Tapi ketika nanti 6 bulan ke depan, lihat, mulailah mulut mereka ini mulai manis. Mereka bilang apa? Turunkanlah BBM, lihat, turunkanlah listrik. Mereka punya kuasa. Turunkanlah harga bahan pokok yang sekarang Pak harga telur berapa? Berapa harga telur? 2.000. Harga lato-lato? Itu kan telur juga itu Pak. Telur juga itu kan? Sampai-sampai ada daging orang tafsir bermasalah, datang anaknya, Pak, mintalah lato-lato bapak katanya. Kamu ini kena, Pak, mintalah lato-lato bapak, bilang mama. Pak, apa yang mama kau itu katanya? Gak punya adik atau lagi nanti mau katanya. Pak, kenapa aku gak punya adik? Ya kau ambil lato-lato bapak katanya. Pak, bukan lato-lato, ya lato-lato bapak itu gak bisa kau ambil katanya. Karena kan mirip lato-lato juga itu Pak. Hati-hati Pak, ini bisa jadi Pak, lato-lato ini juga Pak, itu kan sejenis Pak, betul kan? Sejenis kan? Sejenis benturkan, makanya bunyi tadi. Orang sholat pun kemarin tuh Pak ada orang sholat di sana di masjid kami, parah kali Bapak tuh. Orang lagi sholat, anak-anak udah besar Pak, SMP. Imam lagi baca ayat, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak. Pala Bapak tuh keluar dari tempeng. Pak, mana Bapak kau tadi? Astagfirullahaladzim. Jadi, ada sekalian, mereka itu akan turun Pak. Mereka akan turun dan bawa uang.
Itulah kelemahan kita. Kalau sudah nanti nampak orang bawa uang, apalagi warna merah, kita bilang apa? Baik sekali Bapak itu. Gak pernah ada orang kayak gini di sini. Padahal dia lupa 9 tahun dia ditelantarkan begitu, 4 tahun dia ditelantarkan begitu. Tapi ketika mau pemilihan, ingat moncong. Padahal nanti ada orang-orang baik, tak ada uangnya, tak punya uang dia, Pak. Dia hanya modal untuk pengen merubah. Makanya saya bilang sama mahasiswa saya, adik-adik sekalian, saya bilang, kita ini, negara kita ini, banyak orang Islam yang kaya. Ada Basnas juga di negeri kita ini. Apa kepanjangan Basnas, Pak? Badan Amil Zakat Nasional. Banyak orang menyerahkan uang ke situ. Tapi tergantung politik, Pak, siapa yang diserahkan. Kalau kita nggak ada hubungan politik, jangan harap. Ini harus dirubah. Harusnya Basnas itu menyelamatkan kemiskinan, betul. Menyelamatkan orang terlantar, betul. Menyelamatkan orang putus sekolah, betul. Tapi kok malah kepala Basnas yang punya mobil, punya rumah, rumahnya bukan cuma satu. Ini Bang, makanya politik kita ini Pak harus dirubah betul-betul. Caranya bagaimana? Kita semua ini harus sepakat yang namanya pemimpin di negeri ini harus orang yang takut kepada Allah, betul? Kalau enggak Pak, gak akan selesai kita ini. Tapi kembali sama kita. Kembali sama kita. Kalau memang kita mengatakan udah enaknya hidup saya, kalau gini sudah lanjutkanlah. Tapi kalau Bapak merasa beriman, orang beriman tuh Pak, dia nggak ridho melihat keluarga, bukan hanya keluarga, tetangganya susah, dia nggak suka, risih, sedih dia. Tapi kalau Bapak memang hanya mementingkan diri sendiri, ya sudahlah, saya pun tak bisa mengucapkan apa-apa. Tapi kalau memang Bapak merasa, ya Allah, ini adalah orang yang beriman, tapi kok susah hidupnya. Nah, kasih 10 juta sama dia. Kan bagus. Ini kan tidak, Pak. Nampak orang susah, terkadang kita bilang apa? Alah, yang malas jadi itu. Suka kali kita menjas orang. Padahal belum tentu dia sudah capek bekerja, tapi memang begitulah rezekinya. Itulah fungsi orang kaya, Pak. Orang kaya itu harus setiap hari ngasih orang begitu, karena rezeki yang sampai kepada kita belum tentu semuanya adalah hak kita, tapi ada hak orang lain. Jadi ini doa Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina. Jadi yang selamat itu adalah sebahagian dari keturunan kami. Siapa mereka? Yang mau tunduk kepada Al-Quran, Sunnah serta ijma para ulama. Ya. Terus di sini wa arina manasikana. Dan juga dia meminta agar mengajarkan kita bagaimana tata cara berhaji. Ya, makanya nusuk itu, ya, turunan dari kata mansah itu, ini sesuatu hal yang sangat berat untuk dilakukan, Pak. Haji itu butuh keikhlasan. Tapi orang sekarang kita melihat bukan melihat keikhlasan, tapi melihat siapa yang punya uang. Contoh, naik haji mau dinaikkan nggak? Mau dinaikkan. Mau berapa harga naik haji, Pak? 69 juta. Coba. Itu ada otak kayak. Harusnya naik haji itu 20 juta cukup, Pak. Itu tunggu saya presiden. 69 juta, berarti yang boleh naik haji itu hanya orang-orang yang sudah bayar 25 juta, berarti dia mesti nambah berapa puluh juta lagi, Pak. Dari mana ada orang nabung mulai kecil, nabung, dia pikir masih 30 juta naik haji, ternyata 2 kali lipat. Kalau ini terkabul, Pak, maka saya bilang kemarin di Twitter itu, keberkahan itu, Pak, ya, sudah dihilangkan mereka dengan sengaja. Saya
Sehingga orang akan yang berpikir tuh ya sudahlah, yang haji itu mereka orang-orang kaya saja. Kita yang tak mampu ini ya sudah begitu saja. Maka Pak, haji itu bukan masalah uang sebenarnya. Kalau pemimpin kita ini mengerti keadaan rakyat sebenarnya Pak, di negeri ini Pak, apa yang kurang Pak? Nggak ada Pak. Minyak kita punya nggak Pak? Punya. Hutan kita luas nggak? Laut kita luas nggak? Kemarin ada wakil menteri kok nggak salah itu, kapal Cina itu Pak, lalu lalang di Natuna. Apa dia bilang? Gak apa-apa lah, yang penting tak mengganggu kita katanya. Memang otaknya rusak juga pikir saya. Sejak kapan orang duduk depan rumah kita pegang senjata nggak membahayakan kita? Sejak kapan Pak? Bapak punya rumah, ada orang duduk depan rumah Bapak itu pegang senjata dia. Bapak terancam nggak kira-kira? Melangkah sedikit selesai. Harusnya orang seperti itu terus pilih. Ini enggak, ini menteri ini ada otak atau enggak ini? Masa dia bilang begitu? Enggak apa-apa, yang penting enggak mengganggu ya. Kalau sudah depan rumah kita, sedikit lagi aja. Nah, makanya ayat sekalian, yang namanya ibadah itu Pak, tidak hanya membutuhkan uang. Kita ini negara kaya Pak. Betul saya bilang Pak. Kalau saya jadi presiden Pak, Bapak berangkat semua saya boleh nih. Berangkat Bapak. Mana Pak? Hah? Kemana? Haji. Oh, haji alhamdulillah. Berangkat ini Pak. Kita punya emas kayak gitu Pak. Emas kita banyak gak? Laut kita gitu luasnya, itu gimana ngelolanya itu? Pajak kita terus kita bayar, itu gimana ngelolanya itu? Bahkan yang naik sekarang Pak, utang kita. Utang kita 7,7 Pak. Bayang. Ini luar biasa. Nah, jadi Pak, umat Islam itu berdoalah kepada Allah. Politik itu Pak, jangan kita acuhkan. Sekarang siapa yang pegang politik, mereka berkuasa. Kalau orang yang beriman pegang politik, maka dia jalankan keimanannya. Tapi kalau orang yang jauh dari Allah pegang politik, mereka juga akan jalankan politik kita. Dan kita nggak bisa melawan, karena memang itu adalah keputusan kita. Dan kita sepakat negara ini adalah negara demokrasi. Kita nggak bantah itu. Maka kita layak dipilih dan kita layak untuk memilih. Ya. Nah, tapi sekarang ibadah haji semakin ruwet ya, ruwet namanya. Innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini juga pengakuan Nabi Ibrahim itu, dia mengakui sesungguhnya ibadah haji itu Pak. Makanya siapa yang sampai ke tanah suci Pak, itu dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ka'bah itu adalah tempat untuk membersihkan dosa. Jadi kalau Bapak berangkat ke sana, jangan sia-siakan berdoa di sana banyak. Jangan sampai sana apa? Selfie. Orang Indonesia kalau sudah sampai ke tanah suci kerjanya ngapain? Selfie ya. Umrohnya 10 hari, ibadahnya yang 2 hari, selfie-nya paling banyak. Oh, saya sedang di Ka'bah nih. Nampak kan? Ngapain? Datang ke sana itu untuk taubat Pak. Untuk taubat. Supaya kalau kita pun kembali dari sana kita mati dalam keadaan husnul ini enggak. Ke Mekah hanya untuk selfie ngapain? Bagus tuh asrama haji ya. Ada juga Ka'bah situ kan? Ke asrama haji aja. Atau enggak kasih saya aja lah Pak. Ustaz berangkat, Ustaz berangkat. Biar saya doakan Bapak taubat. Ustaz dah berangkat kan? Alhamdulillah. Ustaz
hadir pada pagi hari ini Engkau undang ke tanah suci ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat sekalian, ayat yang terakhir. Nah, ini yang paling menyedihkan hati kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi kata Rasulullah SAW, ana da'watu Abi Ibrahim. Jadi saya ini kata Rasulullah SAW adalah doa yang Allah kabulkan atas doa ayah saya Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW ini adalah doa Nabi Ibrahim. Jadi ketika dia membangun Ka'bah itu, dia doakan agar Allah mengutus Nabi ke tengah-tengah kita ini. Dan itu Allah kabulkan. Apa tugas beliau? Pertama sekali, yatlu 'alaihim ayatik. Membacakan, mengajarkan, mempraktekkan ayat-ayat Allah kepada kita. Makanya Pak, Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu kapanpun kita baca mensucikan diri kita, Pak. Kapan saja kita baca, naik mobil kita baca Quran, bersih diri kita. Jalan kita murojaah, bersih diri kita. Jadi Pak, sekarang bapak-bapak yang tak hafiz Quran tapi ada hafal ayat Al-Quran, mohonlah saya baca-baca itu Pak. Kemanapun bapak pergi baca-baca. Karena mengapa? Itu akan menjadi benteng diri kita. Karena memang Rasulullah SAW diutus untuk itu, mengajarkan kita bagaimana menyembah Allah, bagaimana bermuamalah, bagaimana yang namanya bertetangga, bagaimana yang namanya memperlakukan orang yang bukan seagama dengan kita. Diajarkan begitu. Tetapi di sini Pak, ada yang kita sekarang ini kita buang itu, saya bilang tadi. Apa itu? Yakni kita ini sudah menghilangkan yang namanya hikmah. Hikmah itu Pak adalah suatu perbuatan yang memang dia itu bermanfaat untuk kita, untuk sekitar kita, dan untuk seluruh manusia. Itu adalah hikmah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tapi hanya bermanfaat untuk kita, itu belum hikmah. Tapi kalau kita lakukan sesuatu bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain, dan juga untuk orang banyak, maka itu adalah hikmah. Contohnya bagaimana? Kita punya harta Pak. Harta kita ini hanya kita tumpuk-tumpuk untuk diri kita, untuk keturunan kita, berarti kita Abu Jahal. Ya, kita Abu Jahal. Tapi kalau kita punya harta, kita kumpulkan harta kita, tapi tetangga kita berikan kepada orang, maka itu hikmah. Nah, ya sekalian, kita juga sudah melupakan yang apa diajarkan Rasul, yakni tentang akhlak tadi. Harusnya yang tadi orang-orang yang melakukan Pak segala tindak amoral tadi, yang mereka berzina dengan mertuanya, mereka memperkosa, mereka yang membunuh, harusnya semua mereka itu Pak dirajam, dibunuh. Itu kan hukum Al-Quran. Tapi Pak, kita ini Pak, negara kita ini tidak mengambil hukum dari Al-Quran, tapi dari mana Pak? Dari? Kita mengambil dari Belanda, dari kita Pak mengambil dari Yunani. Di Yunani itu Pak ada dua daerah yang terkenal. Satu namanya Sparta. Daerah Sparta ini Pak, orangnya keras-keras, tubuhnya besar-besar, jago berperang. Kalau mau lihat filmnya, lihat film siapa? Hercules. Itu orang Sparta Pak. Besar-besar badannya kan? Itu Hercules. Ada satu daerah namanya Athena. Athena itu Pak, itu mirip kampung saya. Kampung saya di Barus Pak. Gimana daerah Barus itu Pak?
lautnya jernih kan, banyak ikannya, gadis-gadisnya cantik-cantik. Jadi kalau Bapak mau nambah ke sana jalan-jalan ke Barus atau ke Simolga, gadisnya cantik-cantik Pak. Tapi saya masih punya PR besar. Doakan Pak saya jadi pejabat Pak, supaya kita jadikan Barus itu destinasi wisata Islami. Karena memang Barus itu adalah tempat pertama Islam hadir di negeri ini. Tapi sekarang Pak, Barus itu menjadi basis mereka. Saya sedih Pak. Saya besar di sana, tapi saya belum bisa berbuat apa-apa. Saya terus berjuang, ya, karena memang bayangin papan tinggi itu yang makam para ulama di sana Pak. Yang ada mengatakan itu muridnya Muaz bin Jabal, ya. Di bawahnya itu Pak, yang menjaga itu adalah mereka. Bayangin itu. Nanti kalau saya pejabat Pak, sekarang kan naik tangga tuh. Nanti saya buat lift ke atas. Jadi kita pakai eskalator aja ke atas, biar nggak capek. Yang udah tua-tua, nah bisa dia enak nanti ke atas. Itu mimpi Pak, mimpi ya. Nah akhirnya sekalian, orang Athena ini mereka mengembangkan pikiran, makanya lahirlah dari sana banyak filosof. Siapa itu? Ada Socrates. Siapa lagi? Ada Plato. Siapa lagi? Pokoknya seluruh pemikir itu lahir dari sana. Dan Socrates ini adalah penentang mitos-mitos mereka. Jadi waktu itu Socrates ini, ketika dia bangun pagi, dia ke pantai. Asal dia ke pantai, dia lihat ada bintang di situ. Asal dia pagi, dia ada bintang di situ. Dia bilang, kalau begitu, bukan keyakinan kami ini Tuhan. Mungkin ini dan Tuhan itu, dia bilang. Lalu tiba-tiba Socrates ini dijatuhi hukuman mati. Tapi waktu itu Raja Romawi lagi berlayar. Jadi dalam keyakinan mereka, kalau Raja Romawi berlayar gak boleh ada hukuman mati. Akhirnya Socrates ini gak jadi dihukum mati Pak. Mereka juga mengatakan bumi ini Pak, kalau gempa itu apa yang terjadi? Goyang kan? Jadi kalau goyang bumi ini bukan karena gempa kata mereka, tapi mereka Pak meyakini bumi kita ini berada di atas tanduk kerbau. Jadi kalau kerbau itu bergerak, bukan banteng ya, kerbau. Kerbau sama banteng beda kan? Lebih kuat mana? Kerbau atau banteng? Hah? Lebih kuat mana? Kerbau atau banteng? Oh banteng ya? Jadi kalau bumi ini bergoyang, itu karena kerbaunya kata mereka menggerakkan badan sehingga dia bergoyang. Jadi Pak, dalam pandangan mereka kebenaran itu bukan satu. Makanya di negara kita ini kalau ada orang membunuh, mereka nggak langsung dibunuh. Karena mengapa? Mereka bilang dia kan nggak niat membunuh, begitu dia. Oh dia kan hilang, begitu dia. Nggak ada yang namanya membunuh maka dia harus dibunuh, selesai. Yang namanya berzina, kalau dia sudah menikah maka dia harus dirajam sampai mati. Kalau dia masih gadis, masih lajang, maka dia setelah dirajam maka dia harus diungsikan ke negeri yang tidak berpenghuni. Kita tidak. Jadi Pak hati-hati, nanti Pak akan muncul. Pokoknya selama kekuasaan ini masih kita sepelekan Pak, masih teracuh dengan kekuasaan itu, maka lihatlah akan banyak hal-hal yang menurut kita mungkin tak masuk di akal akan menjadi masuk di akal. La haula wala quwata illa billah. Baik ayah sekalian, sudah panjang saya sampaikan. Inilah intinya yang ketiga tadi, yakni Ibrahim alaihissalam tidak pernah mendoakan dirinya sendiri, tapi dia juga mendoakan kita dan
dia sangat berharap kita ini menjadi bahagian dari dirinya, yakni kita mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, dan mengikuti fatwa-fatwa para ulama. Namun tergantung kepada kita. Silakan memilih. Kalau kita hendak bersama Allah, maka ikuti Al-Quran dan Sunnah, juga para ulama. Tapi kalau kita mengatakan sanggupnya saya melawan Allah, ya sudah, kalau begitu up to you, terserah. Tapi yang pastinya mereka orang-orang terdahulu telah mengingatkan kita bahwasanya Allah mudah melakukan apa saja. Kalau bapak mau merubah hidupnya, dekati Allah, jangan dekati manusia, Pak. Kalau bapak lagi susah, bapak dekati manusia, bisa saja manusia bapak datangi itu pun dia punya masalah, sehingga dia makin marah. Tapi datangi Allah. Ketika bapak mendatangi Allah, maka pastikan Allah, innaka antal azizul hakim. Allah itu maha aziz, maha kuasa, dan juga Allah maha bijaksana. Allah tahu, Allah mengerti apa yang mesti Allah lakukan untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Allah limpahkan yang namanya sakinah ke tengah-tengah keluarga kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup mungkin astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, anta ahadus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal du'a, innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, setelah bermajlis ya Allah, kami tadahkan tangan ini kepada Engkau ya Allah. Kami sangat menyadari ya Allah, banyak kesalahan yang kami lakukan ya Allah, banyak kezaliman yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Rabbana, sungguh kami berharap Allah ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah membesarkan dan melahirkan kami ya Allah. Ya Rabbana, dan juga dosa keluarga besar kami ya Allah. Kami punya istri, punya anak ya Allah, kami punya suami ya Allah. Ya Rabbana, jauhkan mereka dari segala mara bahaya ya Allah, jauhkan mereka dari segala penyakit ya Allah. Kami punya orang tua yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka dari azab kubur ya Allah, pertemukan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, bagi kami ya Rabb yang saat ini tengah susah mendapatkan rezeki-Mu ya Allah, jika rezeki kami masih jauh maka dekatkan ya Allah. Jika sudah dekat ya Allah, maka serahkan ke tangan kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, turunkan di tengah-tengah keluarga kami sakinah ya Allah, turunkan di tengah-tengah kami kasih sayang ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang menyejukkan mata kami ya Allah, jadikan istri kami istri yang menyejukkan mata kami ya Allah, yang akan menemani kami bersujud kepada Engkau ya Rabb. Innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.